Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini saya sudah bersama ya dengan aktivis yang juga mantan ini ya, mantan sekarang sebutannya komisaris utama PT Mega Elektra. Elektra, bukan Elektra. Mega Elektra. Mega Elektra, PT mantan sekarang ya ini. Mantan. Orang ada yang mengucapkan selamat begitu ya, Anda telah dicopot. Banyak. Iya malah Udah banyak. kirim-kirim bunga, ucap syukur, alhamdulillah harus banyak deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Memang sekarang itu dipecat itu agak-agak inilah. Kadang-kadang saya merasa, saya juga ini kan, join the club ini. Semua kan ya inilah, banyak yang kadang-kadang dipecat itu bisa dikatakan lebih terhormat daripada minta perpanjangan masa jabatan. Itu yang benar. Jadi nggak masalah lah ya dipecat ya? Nggak ada masalahnya. Ini sebuah kehormatan ketika kita aktivis, mendapat jabatan, kemudian dipecat atas dasar pemikiran dan pandangan. Gitu. Kalau kita aktivis kan, kita dipenjara, kemudian kita dizolimi karena pandangan politik kita itu kan seperti naruh mahkota di kepala kita. Jadi saya senang-senang aja. Tapi tetap juga masih ini sih Bang Noel ya. Apa namanya, orang kan pada kepingin jadi komisaris, bahkan sampai ada joke ya, bismillah komisaris gitu ya, muji-muji pemerintah terus bismillah komisaris gini. Nah ini Bang Noel udah jadi komisaris kok bertingkah begitu sih? Nggak bertingkah, kita kan jaga presiden. Maksudnya gimana? Loh, kita jaga presiden, apa yang kita lakukan kan jaga presiden. Ini kan saya ditugaskan di Mega Elektra, perusahaan BUMN yang rugi. Gitu. Saya yakin saya mau di-challenge sekali, mau ditantang, bisa nggak membuat perusahaan yang rugi, yang mati segan hidup tak mau ini menjadi untung, dan saya buktikan untung. Per detik saya keluar tadi sudah untung 35 miliar dari kerugian sekian puluh miliar. Berarti kinerjanya bukan bermasalah dong ya? Tapi waktu mecat alasannya apa ini? Nggak ada. Bukan kinerja ya pastinya. Kinerja enggak. Orang pasti menghubungkan tadi itu ya kata Anda ya, karena sebelumnya ya tentunya sudah pernah mendengar ya, Immanuel Ebenezer ini menjadi saksi ya yang meringankan terduga teroris Munarman. Begitu, itulah yang kemudian apa seperti itu kan. Betul. Ini yang kemudian orang jadi bertanya-tanya begini ya. Lagi, padahal kan geng Anda, ini sorry nih. Kan selalu ada geng-gengan gitu ya. Teman-teman Anda itu kan paling gencar menyuarakan radikal-radikul gitu kan. Paling gencar. Kok ujuk-ujuk Anda membela terduga teroris? Ya wajar lah semua pada heran itu. Saya juga kaget loh baca berita loh. Immanuel Ebenezer menjadi saksi meringankan Munarman. Begitu, nggak salah nih ini. Ya nggak salah, kenapa sih gitu? Gini, apa yang saya lakukan ini kan ada pertimbangan-pertimbangan ideologis ya. Apalagi berkaitan dengan persatuan, kemudian kemanusiaan, itu tertera sekali dalam ideologi yang hari ini kita sepakati, Pancasila. Karena butir-butir yang saya sampaikan itu kan salah satu yang hari ini harus saya perjuangkan. Jangan ideologi Pancasila itu hanya sebagai slogan. Kita kan terbiasa dengan hal yang sangat sloganistik. Saya Pancasila, saya NKRI. Saya NKRI. Tapi perilakunya tidak Pancasilais. Perilakunya sangat liberal. Indonesia ini kan bukan seorang liberal. Budaya kita bukan budaya liberal. Gitu loh. Tapi ini kan, tapi bukan itu. Munarman ini kan FPI gitu loh identiknya. Sementara misalnya kayak Denny Siregar, Eko Kuntadi, apa pokoknya Cokro TV and the Gang lah ya. Itu kan biasanya paling keras menyuarakan itu kan biasanya kan Anda berada di kubu sana begitu, bukan begitu? Saya nggak kenal dengan mereka. Enggak juga ya. Nggak kenal. Saya nggak berkubu juga dengan mereka. Saya tidak pernah berinteraksi dengan mereka, saya nggak kenal. Saya nggak kenal dengan mereka. Jadi ketika dikubukan dengan mereka, saya nggak kenal, saya tidak tahu sejarahnya di mana. Tapi kan Bang Noel ini apa Jokmania kan? Jokowi mania, Jokowi mania ya. Biasanya Jokman ini kan pokoknya Jokower itu biasanya kan sangat ya tadi itu narasinya radikal-radikul tadi itu biasanya Jokower itu. Kok ini malah belain? Saya nggak tahu, saya nggak mau terjebak dengan narasi-narasi atau proyek-proyek radikal-radikal itu. Saya nggak peduli itu. Tugas saya sebagai kader bangsa adalah bagaimana coba merekonsiliasi
polarisasi pasca 2014, 2017 dan 2019 kemarin. Karena kita tidak mau menghadapi pemilu ke depan nanti pemenangnya tidak bisa merayakan kayak 2019. Namanya pesta demokrasi, namanya pesta itu harus dirayakan oleh kesenangan, hiburan dan sebagainya. Kesenangnya bukan berarti melihat yang kalah itu tertawa, bukan, digandeng dong, dipeluk, salaman. Yuk kita ke depan bangun bareng-bareng yuk bangsa ini. Ini malah dipenjarain Nah ya. ini dipenjarain, ditangkap, pandangannya dikriminalkan. Dan sekarang saya, karena sikap dan pandangan saya hari ini, hak perdata saya dicopot. Hak perdata saya kan bekerja. Nah artinya dulu kita pernah ngelawan Orde Baru. Salah satu kejahatan Orde Baru selain kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan perdata. Beda pandangan, nggak boleh kerja, nggak boleh ini, usaha ini. Nah sekarang saya diperlakukan seperti itu. Artinya saya melihat orang-orang ini ternyata pewaris watak Orde Baru yang keji itu. Waduh. Ya, tapi saya tertarik dengan pendapat Bang Noel tadi, katanya rekonsiliasi. Memang sepertinya itulah yang dibutuhkan bangsa ini saat ini ya. Persis. Begitu terbelah antara cebong dan kadrun. Nah inilah yang saya marah tentang narasi-narasi cebong kampret ini. Kasihan orang dihina dengan kata-kata binatang. Beda dikit pandangan dikadrunkan. Beda dikit-sedikit kampret, cebong, kadrun. Ini apa? Mudah banget orang mendefinisikan atau menstigma karena perbedaan pandangan. Nah, kita tidak mau demokrasi diisi oleh stigma-stigma seperti ini. Makanya saya kadang-kadang miris ya ngelihat kelompok-kelompok aktivis media sosial ini. Harus ada regulasi deh kayaknya. Harus ada regulasi terkait kelompok-kelompok YouTuber ini agar tidak sembarangan melakukan narasi-narasi yang berbasis perpecahan, kebencian, eskalasi. Ini bahaya sekali. Siapa ini maksud Anda nih? Ya Cokro TV, Denny Sregar dan kawan-kawannya. Saya sih sudah tahu. Saya sih sudah mengingatkan. Saya memaafkan perilaku mereka ya atas pemecatan saya. Saya senang. Saya bersyukur saya dipecat karena sikap dan pandangan saya. Tapi saya ingatkan juga buat Denny Sregar, sudah stop narasi kebencian itu. Stop mengeskalasi kebencian itu. Bayangkan kemarin yang 7 yang ditembak itu ya. Ya, 6 ya. 6. Mereka Denny Sregar bikin karangan bunga. Selamat berjumpa dengan. Gimana empatinya? Saya hari ini dipecat, dia bikin tweet apa gitu. Segitu doang. Lalu mereka mau ngambil nyawa saya. Ini kan keji sekali. Ya, tapi ternyata upaya untuk rekonsiliasi itu tampaknya memang tidak, ada sebagian yang tidak ingin. Ada sebagian pihak yang memang menginginkan Indonesia terpecah rupanya ya. Bukti. Sepertinya. Makanya tugas kita hari ini bisa melihat mana lagi mereka yang ingin Indonesia ini pecah, mana yang ingin bangsa ini rekonsiliasi. Itu akan tersaring dengan sendirinya lah. Jadi jadi tidak ada lagi namanya kadrun kampret. Yeah. Siapa yang Indonesia, mari kita sama-sama salaman. Ketahuan mereka yang masih merawat kebencian, masih mewariskan kebencian, itu akan terlihat ketika gagasan rekonsiliasi ini ditolak. Ya. Ini saya bacain Twitter nih ya. Dari siapa ini? Banyak yang malah mengatakan bahwa ini dari Ari Prasetyo ini ya. Erick Thohir konsisten dalam komitmennya menjaga BUMN jauh dari radikalisme. Tuh kan, radikal-radikal lagi kan. Termasuk siapapun yang mendukung orang yang terlibat dalam terorisme. Pecat Immanuel Ebenezer, komisaris pembela terduga kejahatan terorisme. Banyak ini Twitter semacam ini ya. Akhirnya Anda jadi pendukung terorisme loh ini. Anda tidak takut nggak waktu membela Munarman itu ya akan jadi seperti itu, akan malah dibilang wah mendukung terorisme begitu? Enggak pernah khawatir. Jadi mengapa Anda berani membela Munarman ya? Pasti nanti dikait-kaitan, oh itu memang bolonya Munarman nanti begitu kan? Ya itu kan risiko dari sebuah sikap ya. Tapi saya melihatnya ini akan terbukti dengan proses sejarah. Tugas saya sebagai kader bangsa tetap ingin bangsa ini menyatu. Agar kita kuatkan demokrasinya lebih matang ya.
dalam pemahaman demokrasi lebih matang. Kita tahu orang-orang ini lahir bukan dari proses yang demokratis atau proses diskusi, proses bagaimana pemahaman kebangsaannya bagus. Kan mereka ini lahir dari konten-konten yang mencari cuan. Jadi ideologi mereka bukan ideologi Pancasila yang mereka dengungkan itu. Ideologi mereka tuh konten. Gitu loh. Tapi lepas daripada Kalau ada komunisme, mereka kontenisme. Tapi ini yang menarik ya, dari kesaksian di pengadilan itu, kok logikanya saya jadi nggak ngerti ya. Jadinya orang yang kalau bersaksi kemudian berarti mendukung kejahatannya begitu ya. Padahal kan belum tentu itu, belum terbukti. Namanya pengadilan ya, belum terbukti bahwa Munarman adalah teroris. Itulah hal yang keji yang dilakukan oleh Denny Siregar dan grupnya. Jadi logika mereka, narasi mereka kan membela teroris sama dengan teroris. Jadi pengacara-pengacara itu yang membela narkoba, mereka memakai narkoba. Yang membela pembunuh adalah pembunuh. Yang membela pencuri adalah pencuri. Kan keji. Lantas hakim nanti yang memutuskan hukuman orang-orang yang jahat itu ringan, ya hakim dan jaksa itu juga bisa dikategorikan penjahat itu. Ya apalagi dalam hal ini namanya pengadilan kan memang belum terbukti ya, terduga ya. Baru terduga kok. Baru terduga, tapi tetap kembali lagi pertanyaannya. Yang sebenarnya, ini dari awal aja dulu, sebenarnya seberapa dekat, apa memang Bang Noel ini ada hubungan dekat ya, maksudnya teman akrab begitu dengan Munarman? Ya kami kan sama-sama dulu di 98 atau tahun 2000. Kita sama-sama di LBH dulu. Saya kan di LBHN. Saya sama-sama aktivis LBH dulu. Waktu melawan Orde Baru, aktivis-aktivis jalanan itu, Forkot dan sebagainya itu lahir dari lembaga-lembaga bantuan hukum ini. Aktivis-aktivis, lihat aja, cek sejarahnya. Itu lahir dari LBH semua. Gitu. Nah kita dari situ semua lahir. Tapi kemudian setelah itu reformasi dan kemudian Immanuel Ebenezer itu atau Bang Noel ini dikenal sebagai Jokower banget ya, Jokman gitu ya. Jokowi mania. Jokowi mania. Nah, ini ternyata dapat hadiah lah ya, komisaris, tapi ternyata dipecat. Nah, ini kecewa nggak, maksudnya masih akan tetap menjadi Jokowi mania nggak ini setelah dipecat? Saya nggak mau seperti anak kecil yang ketika tidak dikasih permen langsung merengek, saya nggak mau. Saya harus tetap teguh mendukung Jokowi. Ya meskipun ada perbedaan yang tidak sependapat ya, misalnya ya tadi tuh minta perpanjangan masa jabatan ya kayak gitu, apa tetap mendukung ini Bang Noel? Kalau soal itu, ya, saya mendukung presiden bukan mendukung kekuasaannya. Yang saya dukung adalah cita-citanya. Kemudian ketika dia lari dari cita-citanya, ya kami tidak mendukung dong. Loh, saya ini pemberi suara. Saya punya hak konstitusional saya. Di suara itu. Nah kemudian kalau seandainya suara saya alihkan, itu kan tetap menjadi hak konstitusi saya. Gitu loh. Nah inilah kejinya, kita mau di framing seakan kalau beda itu udah pasti jadi musuh. Logikanya udah logika jahat itu, logika sesat itu. Orang-orang ini kan rendah pemahaman demokrasinya, rendah pemahaman politiknya. Tiba-tiba mau jadi politisi, tiba-tiba jadi aktivis. Relawan naik kasta jadi aktivis. Gitu loh. Kalau ini kan pendukung Jokowi kemarin kan aktivis membentuk relawan. Kalau ini relawan mau jadi aktivis. Ya ngawur cara berpikirnya. Ya, tapi setelah memberi kesaksian ya, menjadi saksi jadi Munarman, kasus Munarman yang sempat katanya akan dituntut seumur hidup ya, tapi ternyata sudah 8 tahun ya. Tuntut 8 tahun jaksa. Iya, 8 tahun jaksa ya. Tapi waktu itu setelah memberi kesaksian itu, setelah hadir, apakah ada teguran ini dari lingkaran istana atau mana begitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kan apa yang saya lakukan itu sebetulnya kalau mereka paham konteksnya ya, dalam konteks substansinya, tidak ada yang salah. Bahkan ini sebelum menguntungkan presiden. Toh saya sampaikan di pengadilan bahwa pandangan presiden ya, pandangan presiden terhadap bangsa ini, presiden bukan presiden yang anti terhadap ulama. Presiden bukan sosok presiden yang anti terhadap kritik. Presiden bukan yang anti terhadap aktivis. Ini kan saya melakukan kontra narasi.
Dari Gitu yang loh. biasa menjadi stereotype. Nah itu, selama ini kan Jokowi coba di labeling pemimpin yang anti terhadap ulama, anti terhadap aktivis, anti terhadap kritik. Nah di panggung Munarman itu saya jelaskan Presiden bukan seperti yang kalian tuduh. Buktinya apa? Dengan kehadiran saya. Ternyata berbalik arah. Dengan kehadiran saya dipecat sekarang. Bahkan diterorisin saya. Saya ini orang Kristen. Saya ini Kristen aktivis. Kemudian saya dibilang teroris. Gila kan? Gimana coba? Jadi kalau sudah tidak ada teguran secara formal, dari mana ini Bang Noel yakin bahwa dipecat atau dicopot itu memang ada hubungannya dari kesaksian terhadap Munarman itu? 1000% lah keyakinan saya. Oh, kok bisa yakin, kenapa? Ya karena apa kesalahan saya? Kesalahan saya nggak ada. Malah tadi untung tadi. Seharusnya diuntungkan untuk wajah presiden yang hari ini mau berakhir 2 tahun nanti ini kan. Presiden menurut saya harus memahami dengan sikap saya ini presiden diuntungkan. Tapi benar ini katanya yang beredar ini ya, bahwa pencopotan ini karena ada pengaruh atau rekomendasi dari lingkaran istana begitu. Kalau itu saya pastikan iya. Karena orang-orang lingkaran Jokowi yang selama ini saya kritik ini mendapatkan common enemy, yaitu saya. Dan saya tahu persis sekali siapa orang di belakang pencopotan saya ini. Orang ini tipikalnya pendendam. Dendamnya kenapa ini? Oh, emang tipikalnya pendendam. Enggak, maksudnya kasus apa pencetusnya kok jadi... Karena saya kan sering merekomendasi agar orang ini dicopot, direshuffle. Karena yang saya kritik kan kebijakannya. Gitu loh. Oh, bukan Luhut tapi ya? Ya selalu saya nggak tahu, saya nggak mau ngejawab deh. Pokoknya lingkaran presiden. Gitu. Jadi tebak-tebak buah manggis ini. Ya, ini yang menarik. Jadi nanti mungkin ini pemirsa Realita TV ini bertanya nih, saya di mana nih? Studionya keren ya. Studio siapa ini? Nanti dulu nih, tunggu saja tanggal mainnya. Jadi apa yang mau dikerjakan ini setelah dicopot? Ya, setelah dipecat. Nggak apa-apa lah ya istilahnya dipecat. Nah, terus mau ngapain ini Bang Noel? Tetap kita melakukan konsolidasi. Nggak berubah dengan agenda yang sudah kita tetapkan. Agenda yang di atas meja itu tidak berubah kok. Tetap konsolidasi, deklarasi, memenangkan 2024 Ganjar Presiden, udah nggak ada lagi. Tetap menjaga cita-cita Presiden. Nggak lari kita bukan kelompok pecundang yang cengeng kayak anak-anak itu, enggak lah. Tapi enggak, ini kan katanya kan semua akan podcast pada waktunya. Yang kita udah nyiapin. Kan ini kan yang dipecat-pecat misalnya Refli Harun gitu kan, RR Rizal Ramli, RS juga, Said Didu gitu kan, biasanya akhirnya jadi podcast begitu kan. Karena mengapa? Karena kayak tampaknya memang lebih bebas ya, bicara begitu. Ini kan industri digital ini menariknya bisa digunakan oleh aktivis-aktivis yang menyampaikan gagasannya tanpa batas, tanpa ada pemotongan. Jadi bisa dilihat secara utuh pandangannya. Gratis, nggak mesti bikin TV, nggak bikin apa-apa. Cuman modal kamera dan sebagainya, taruh modal 100 juta, beratus juta udah jadi studio. Enak. Keren ya kan? Lagi ya. Keren lagi. Iya, tapi dikembali ke kasus ini ya, kasus yang Munarman ini. Sempat ngobrol nggak sama Munarman akhirnya, sempat komunikasi sebelum menjadi saksi itu atau gimana? Munarman meluk saya. Oh, ya? Munarman bahkan dia mengkhawatirkan posisi saya. Itu yang membuat saya kaget. Kalau seorang teroris tidak punya rasa kemanusiaan. Apalagi saya seorang Kristen ya. Dia tahu saya seorang Kristen. Ya udah pasti, ada Immanuel. Iya, nama saya Immanuel. Gitu. Saya menunjukkan bahwa saya adalah Indonesia. Saya adalah Pancasila. Makanya saya membela kawan saya. Bukan membela, saya meringankan kawan saya dalam kasusnya.
Itu hak konstitusi. Itulah Indonesia, itulah Pancasila. Kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan sebagainya. Ya, memang ini Saya mempraktekkan ideologi yang saya anut, yaitu Pancasila. Hari ini kan saya difitnah, saya sebagai teroris, pendukung khilafah, kadrun, dan sebagainya. Bahkan hal yang menarik terakhir hari ini, saya dibilang neo-kadrun. Kacau kan? atau kadrun varian baru. Nah, Kadrun varian baru. kayak Omikron. Kadrun varian baru itu menarik juga tuh. Ya soalnya beda ini, beda virusnya. Ya, tetapi yang menarik juga banyak kan orang yang antipati sekali ya dengan FPI begitu ya, menganggap ya FPI ini radikal lah sudah pasti. Bagaimana Anda yakin bahwa Munarman itu bukan teroris dan tidak, itu apa yang membuat Anda yakin? Dia mau diajak dialog. Dia mau diajak dialog. Dia mau diajak komunikasi. Dia bicara tentang bangsa ini. Itu. Dia ngakui Republik Indonesia. Makanya saya heran aja. Kenapa dia harus... ini kan kita tahu lah. Orang yang menghajar Munarman ini kan kena sikap dan pandangan yang kritis ya. Jadi saya heran saya ngeliat apa bangsa ini hari-hari ini mengkhawatirkan. Membuat saya khawatir juga. Saya aja diterorisin, apalagi Munarman yang beda pandangan. Saya yang jelas satu gerbong dengan presidennya diterorisin. Itu keji nggak? Makanya saya coba melihat sikap presiden minggu ini ada nggak? Kalau nggak ada ya sudahlah. Apa sebenarnya harapan Anda terhadap sikap presiden? Presiden harus mengambil sikap. Seperti? Dia sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai orang tua terhadap bangsa ini. Gitu. Kalau presiden tidak mampu melakukan hal itu, jangan salahkan. Presiden akan meninggalkan legasi yang buruk. Berkaitan apa? Bapak yang tidak mampu menyatukan bangsanya. Bapak yang tidak mampu, pemimpin tidak mampu menyatukan rakyatnya. Itu lebih mengerikan daripada sebuah legasi fisik. Gitu loh. Karena persoalan penyatuan bangsa ini adalah nilai tertinggi dari sebuah pilihan politik. Bukan soal pembangunan infrastruktur. Tapi membangun bangsa ini agar lebih menyatu, lebih kuat. Karena ukuran bangsa yang kuat itu adalah apa? Mereka yang mampu bersatu, bisa menghilangkan dendam masa lalunya, berdamai dengan masa lalunya. Itu. Nah ini memang saya kaget juga. Kan Bang Noel ini terkenal sangat totalitas belain Jokowi begitu kan, dari itu selalu mendukung Jokowi gitu. Bahkan saya ingat waktu Ubedillah Badrun melaporkan anak Jokowi ke KPK, Bang Noel ini kan yang lapor kan. Saya. Iya, bukan ya? Saya. Jangan pura-pura lupa loh. Tapi yang membuat saya kaget, wah waktu itu saya, aduh kok dilaporkan ke polisi ini Ubedillah Badrun gara-gara melaporkan anak Jokowi. Bener-bener bela Jokowi nih orang ini, saya pikir gitu ya. Terus sebentar lagi bela Munarman, jadi ini yang baca kaget banget nih. Padahal kan ya kita tahu lah, itu berseberangan banget lah gitu. Loh gini, kita sepakat bahwa kekuasaan itu tidak boleh menginterpretasikan hukum sesuai kehendaknya. Makanya apa yang dilakukan Ubedillah Badrun, kuatkan buktinya. Saya juga akan menguatkan bahwa itu salah. Kita bertarung di hukum. Adab dalam demokrasi itu apa? Penguatan hukum. Bukan saya mengkriminalkan. Enggak. Saya ingin menguji bukti yang dipegang oleh Ubed. Kan Ubed bilang bahwa anaknya Jokowi terlibat abal presiden. Ya udah kuatkan aja buktinya. Gitu. Saya juga ingin menguatkan KPK untuk segera memeriksa apakah benar bukti yang disampaikan Ubed. Tapi sorry, saya jadi terdistract dengan bajunya Bang Noel saat ini. Pupuk Indonesia PT Mega Eltra kok masih setia masih teringat mantan nih. Ini kan tadi habis dari proses pemberhentian secara secara hormat. Karena saya diberhentikan secara hormat, maka saya menghormati alma mater saya yang kemarin. Tetapi habis ini ini jadi kenangan aja. Biar gimana pun saya bangga ya, punya kebanggaan tersendiri di Mega Eltra itu karena semua bisa sinergi.
bisa membuat perusahaan ini menjadi untung. Itu karena kan ini corporate ya. Logika corporate adalah mencari untung. Gitu. Tidak bisa cipika-cipiki lantas bangkrut, nggak bisa. Saya ajarkan mereka dengan langgam politik saya sebagai aktivis. Saya memimpin sebagai komisaris utama dengan cara saya sebagai aktivis. Nilai-nilai saya. Begini loh, saya sampaikan ke mereka. Kalian boleh mengambil lebih, tapi jangan dibangkrutin dong perusahaannya. Selama ini kan tipikal BUMN yang bangkrut, kita udah tahu lah. Kenapa bangkrut BUMN, kenapa rugi, kita udah tahu. Sapi perah ya. Iya, karena di situ dijadikan ATM oleh direksi yang lama. Kalau tidak orang titipan-titipan gitu loh. Nah kalau saya kan tidak. Saya di-challenge di situ untuk membuat perusahaan ini menjadi untung. Nah ini Pak menduga tidak ketika jadi saksi Munarman, apalagi Bang Noel tadi cerita Munarman sempat memeluk dan bahkan Munarman bukan dirinya yang dikhawatirkan, malah mengkhawatirkan posisi Bang Noel ya. Iya. Aduh gimana posisimu nanti. Nah langsung terbersit nggak ke hati Bang Noel? Aduh bentar lagi gue dipecat nih kayaknya gitu. Enggak. Ya kalau mau jujur, saya nangis. Saya nangis. Saya kaget juga. Sampai saya berpikir, Tuhan apalagi yang saya lakukan? Saya juga nggak, sebetulnya kalau secara manusiawi saya nggak sanggup kok. Tapi saya nggak tahu apakah ini kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Gitu. Tapi ya ini resiko dari pilihan-pilihan yang saya perjuangkan. Yaitu apa? Rekonsiliasi. Gitu. Nah makanya itu sudah sebelum dipecat sudah menduga bakal dipecat ini gitu. Kalau soal itu saya nggak pernah berpikir ke sana. Kaget dong berarti? Nggak juga kaget, biasa aja. Nggak ada yang luar biasa menurut saya. Kejadian hari ini tidak menjadi hal yang luar biasa dalam hidup saya. Saya kan sudah biasa juga dibully oleh kekuasaan. Gitu. Saya juga udah biasa dengan hidup-hidup biasa, bekerja seperti apa. Jadi nggak kaget. Jadi bukan sesuatu hal yang... Yang kaget ketika saya melakukan sesuatu tidak ada reaksi. Sama halnya pelawak, ketika dia melawak tidak ada yang tertawa. Itu menyakitkan. Jadi ini sebenarnya sudah salah satu reaksi juga dong ini berarti meskipun reaksi. Nah, makanya saya suka. Gitu. Ternyata direspon. Tindakan saya direspon. Ya menunjukkan lah ya bahwa Iya. ternyata memang ide rekonsiliasi ini tidak bersambut ini menunjukkan. Betul. Ya itu akhirnya kita berpikir, kok bangsa ini sampai kapan kita harus menenteng kebencian itu, merawat kebencian ini. Kita mau gimana mau jadi bangsa besar kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Dan ini kan ini ya terus dibelah begitu ya, apalagi Iya. dengan narasi-narasi yang terus ini. Wah luar biasa ini Bang Noel ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi bentar lagi ini dong ya, jadi YouTuber juga ini kayaknya. Ya YouTube itu kan media aja, media propaganda. Nggak ada yang lebih dari apa, nggak ada. Karena kan saya juga tidak punya orientasi untuk mencari duit. Kalau dapat duit ya bonusnya lah, ya kan, dari karya. Tapi saya tetap tidak mau membuat narasi-narasi kebencian. Setelah ini masih tetap posisi Anda tetap membela Jokowi, tetap mendukung Ganjar Pranowo Iya. jadi presiden 2024 dan tetap membela Munarman. Bela dong. Tetap. Jangankan Munarman, kawan-kawan FPI pun saya bela. Karena mereka bagian anak bangsa yang harus dibela. Kemudian karena mereka melakukan itu, lantas kita usir bangsa ini, harus kita bunuh. Kita singkirkan. Enggak, saya enggak mau. Kalau seandainya mereka minta ditemuin, saya temuin tuh satu-satu tuh kawan-kawan FPI. Masa saya harus benci dengan mereka sih? Ya, Nggak apalagi boleh dong, nggak boleh, kita nggak fair lah. Bangsa ini harus membenci bangsanya sendiri. apalagi sampai menghilangkan nyawa ya 6. Nah, apalagi hal itu. Kita punya hukum, jangan juga melakukan tindakan di luar hukum. Ya ini gini, secara politik udah tanya, Noel, lu setuju nggak FPI dibubar? Ya saya setuju. Gitu loh. Kemudian mereka dianiaya, mereka dieliminasi dari proses sosial, politik dan sebagainya. Saya nggak setuju dong. Ya. Pembubaran itu hasil dari sebuah kritik agar lu tidak begini lagi. Artinya FPI mungkin diajarkan untuk lebih baik berorganisasi. Itu kritiknya buat kawan-kawan FPI. Semoga nanti kalau ada FPI Reborn, belajar dari atas kejadian kemarin. Ya kan?
Nah, makanya harapan saya, yuk kita rekonsiliasi bangsa ini. Tidak ada lagi kadrun, kampret, kadrun, cebong, dan sebagainya. Ini kan stigma-stigma ini, istilah-istilah ini kan memang ada aktor yang memainkan dan memeliharanya. Kita semua tahu sebenarnya ya, tapi ya kita menunggu respon dari Jokowi. Katanya tadi kalau sebenarnya nggak ada respon, apakah tetap mendukung Jokowi ini, Bang Noel? Ya sudah, pertama saya mendukung tetap nggak berubah, tapi ya kita kan akhirnya gini, ya namanya loyalitas itu harus dua arah, nggak bisa satu. Saya udah nunjukin loyalitasnya, dia harus loyal juga ke saya dong. Nggak bisa loyalitas itu satu arah, saya ke dia doang. Itu nggak ada. Dia kan bukan raja buat saya, dia presiden, dia pemimpin saya. Apalagi dalam sistem demokrasi ini, saya pemilik yang harus dihormati. Saya punya kontribusi satu suara. Dia harus hormati satu suara yang saya milikin itu. Jadi harapan saya semoga presiden bisa melihat ada sedikit atensi terhadap persoalan saya ini. Tapi saya tidak memohon ya. Nggak mau, Pak, balikin aja jabatan saya, nggak mau. Gitu. Respon saya maunya presiden, Pak Presiden jangan sampai narasi-narasi kebencian ini. Kasihan presiden ini kan letih ya bekerja siang malam untuk membangun bangsa ini, tapi di bawahnya berkelahi kan nggak percuma. Saya mau presiden bekerja, rakyatnya ini berdamai. Dan presiden kan juga punya cita-cita itu. Kalau tetap tidak ada respon atau minimal inilah nggak dibalikin jabatannya, dikasih komisaris lain begitu ya. Tapi begini Pak, yang lain malah bilang mengapresiasi ini, mengapresiasi Erick Thohir yang memecat, tadi kan Twitternya saya bacakan kan. Jadi sebenarnya pemecatan Bang Noel ini adalah memang komitmen begitulah, komitmen pemerintah untuk menyingkirkan bibit-bibit radikalisme, bahasanya kan gitu kan biasanya. Kan kalau terbukti kata Erick Thohir, saya kan tidak terbukti. Ya, dan memberi saksi juga apakah tidak itu teroris? melanggar dan tidak melanggar undang-undang juga memang. Enggak ada, makanya di mana? Makanya saya kaget, saya kalau mau marah ya marah, tapi saya bilang, saya marah apa gunanya? Orang-orang di blow on semua kok. Kalau seandainya Erick Thohir memutuskan memecat saya karena dia, Erick Thohir termasuk orang paling blow on nih, menteri paling blow on nih. Iya. Ya kalau seandainya meringankan saksi adalah suatu kesalahan ya atau suatu kejahatan gitu ya. Ini saya baru tahu sebenarnya. Artinya gini, kan mengerikan sekali. Saya menggunakan hak konstitusi saya menjadi saksi meringankan Munarman, kemudian disanksi, dipecat. Saya ingin merekonsiliasi bangsa ini, saya dipecat. Saya ingin rasa kemanusiaan yang hadir di diri saya ini, saya dibatasi dan dipecat juga. Kan ini gila. Ya memang bingung ya, seandainya gini, mungkin analoginya ya, jika ada seseorang kebetulan menyaksikan bahwa dia itu sebenarnya bukan pembunuh ya, dan kemudian dia bersaksi di persidangan menyatakan bukan itu pembunuhnya. Nah, si orang ini malah jadi dibilang mendukung pembunuhan. Nah, itulah narasi yang hari ini terjadi terhadap diri saya. Saya nggak tahu. Ini kalau terus berlarut terus seperti ini, saya nggak tahu ke depan ini mau seperti apa bangsa ini. Dan presiden harus bertindak. Jangan diam. Kalau presiden diam, ya Presiden Jokowi ini akan dikenal sebagai presiden yang hanya memprioritaskan pembangunan tanpa memprioritaskan persatuan. Itu percuma ngebangun sebesar apapun tapi bangsa tidak bisa nyatu. Sia-sia tuh percuma. Ini yang terakhir mungkin juga, kan sering disebut di media ya, tapi saya mungkin enggak ini. Memberi kesaksian yang meringankan Munarman. Meringankan dalam hal apa saja sih kesaksian yang meringankan ini? Ya kan ditanya sama hakim, kamu kenal Munarman? Kenal di mana? Di sini. Apa yang dia lakukan? Ini. Di mana apa aja yang kamu kenal, yang kamu ketahui? Yang saya ketahui Munarman itu di koordinator kontras, lantas di rutnya LBH, kemudian dia sebagai staf ahli Kejaksaan Agung ya. Kemudian dia sebagai konsultan di Freeport. Banyak rentetan-rentetan yang saya ketahui.
Nah, mengetahui lantas jadi kriminal kan gila. Kayak kamu lah. Kamu ditanya dulu. Kamu berita dulu apa ya? Ya saya dulu perempuan yang suka hobi makan es dan sebagainya. Orang kan tidak tahu kamu hari ini wartawan. Sebagai host. Gitu loh. Orang kan tanya dulu waktu tahun 2000. Ya saya kenal itu sampai sekian. Nah kemudian Densus punya data dia terlibat terorisme dari tahun 2015 sampai 2000 sekian. Itu bukan domain saya, itu domain Densus. Saya adu aja datanya di pengadilan. Dan akhirnya terbukti. Pengadilan hari ini memutuskan Munarman 8 tahun. Artinya pasal terorisme dan sebagainya itu tidak terbukti. Gitu. Ya apalagi gini mungkin yang menjadi ini ya. Karena kan FPI, Munarman identik dengan sebenarnya permusuhan memuncak FPI ini gara-gara 212 kan sebenarnya. Jujur aja ya. Dendam kesumatnya ini kan gara-gara 212. Saya juga dilaporin 212. Nah iya itu makanya kok bersaksi kepada bisa dikatakan Munarman pentolannya juga lah 212 begitu loh. Dia koordinator lapangan itu. Koordinator lapangan lah ya ini kan jelas gimana ya 212 ini kan kayak apa ya benar-benar musuh lah ya bagi ini. Ya bagi mereka memahami perbedaan itu sebagai lawan, saya nggak mau. Kalau orang yang rendah berdemokrasinya, rendah berpolitiknya ya begitu cara pandangnya. Karena beda ya pukul-pukulan aja beda. Ya dia beda dengan A, beda dengan B, ya kita bermusuhan, saya nggak mau lah. Tetap harus adil begitu ya. Lah, iya dong, bukan gini. Ya namanya gagasan dan metode itu kita berteman belum tentu bisa sama. Gitu. Jangankan berteman, satu keluarga aja belum tentu sama, apalagi berteman. Nah ini demokrasi yang punya sudut pandang yang luas begini harus sama-sama nggak bisa, gitu loh. Tapi terus terang saya juga mengapresiasi nih Bang Noel ya bahwa tetap berusaha membela begitu ya meskipun posisinya itu berbeda gerbong begitu ya. Ini jadi jika ada seseorang yang diperlakukan tidak adil dalam hal ini Munarman di sidang seperti itu teroris dan lain sementara kita semua tahu tadi ada staf Kejaksa Agung track recordnya seperti apa begitu kan ya. Nah ini meskipun berbeda pandangan politik tapi tetap berusaha menegakkan keadilan bagi Munarman begitu ya. Gini, dia punya hak mendapatkan keadilan. Sekalipun dia salah, sekalipun dia membunuh, dia punya hak mendapatkan keadilan. Oke, luar biasa ini Bang Noel. Ini kalau meskipun ini apa Bang Noel ini bukan ada ayatnya ini Bang Noel. Kan katanya meskipun tidak suka terhadap suatu kaum begitu ya, meskipun benci terhadap suatu kaum tapi tidak boleh bersikap tidak adil begitu. Jadi mungkin ini Bang Noel juga mempunyai pandangan yang sama ternyata begitu. Saya ya. mendapatkan hidayah hari ini. Jangan-jangan Ditausiain saya hari ini. iya akhirnya. Ya kan menjelang Ramadan ya kan, menjelang bulan kan Ramadan. Sebagai calon kadrun varian Bali. Baik, thank you ini Bang Noel ya sudah diterima di studionya yang keren. Dibocorkan ini. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Emmanuel Ebenezer yang baru saja ya dipecat sebagai komisaris utama salah satu BUMN. Tapi kata Bang Noel, dipecat siapa takut gitu ya? Iya dong. Nanti dipecat langsung mati besoknya enggak kan? Masih punya energi. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bang Noel. Siap. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya selalu baca komen-komen biasanya. Subscribe di YouTube channel Realita TV. Saya juga ada YouTube channel satu lagi Jabat Jiwa TV. Subscribe dua-duanya ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.